Untuk video keempat ini kita akan membahas tentang berita yield Treasury Amerika Serikat yang sudah menghantui kita selama berbulan-bulan. Apakah masih akan terus berlanjut? Ini saya ambil dari CNBC.com untuk yield daripada Amerika Serikat yang 10 tahun. Yield itu dia geraknya berbalik sama harga. Jadi kalau yieldnya naik, harganya turun. Kalau yieldnya turun, harganya naik. Kalau kita sebagai investor reksadana, ya yang kita harapkan yieldnya itu turun. Kalaupun nggak turun, dia stabil. Kenapa? Karena kalau ketika yieldnya stabil, harganya stabil, kita tetap dapat income dari kupon obligasinya. Nah, yang terjadi dari Januari sampai April adalah yieldnya naik ya, dari sekitar 1% menjadi 1,6-1,7%. Nah, itulah yang menyebabkan harga reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang banyak porsi obligasinya itu harganya mengalami penurunan pada bulan-bulan tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini akan terus berlanjut? Biasanya yield naik itu karena adanya ekspektasi suku bunga akan naik. Kenapa suku bunga akan naik? Kalau dalam kondisi normal biasanya inflasinya terlalu tinggi. Jadi kalau inflasinya tinggi, biasanya bank sentral itu akan menaikkan suku bunga supaya suku bunganya itu bisa di atas level inflasi. Kalau kita lihat data ya, di sini adalah angka inflasi tahunan daripada Amerika Serikat. Oktober 1,2% tahun lalu, November 1,2, Desember 1,4, Januari 1,4, Februari 1,7. Jadi karena ada peningkatan angka inflasi, pelaku pasar itu berspekulasi bahwa kayaknya bunga Amerika Serikat akan naik. Sehingga sebelum dia naik, yieldnya sudah naik duluan. Jadi yield itu kayak prediksi orang terhadap arah suku bunga. Bukankah Bank Sentral Amerika Serikat sudah berkali-kali menyatakan tidak akan menaikkan bunga? Bank Sentral memang tidak sudah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menaikkan suku bunga. Tapi kan pelaku pasar bisa berspekulasi. Jadi kadang-kadang memang tidak selalu yang namanya pelaku pasar sependapat sama Bank Sentral. Nah, ketika Bank Sentral mengeluarkan pernyataan itu, kemudian pelaku pasar berspekulasi lagi, kalau seperti itu rencana untuk pembelian asetnya itu akan dikurangi. Jadi bank sentral itu kan dalam rangka menyelamatkan ekonomi. Ketika pemerintah butuh uang banyak, dia terbitkan obligasi, bank sentralnya beli. Itu disebut dengan quantitative easing, ya, atau QE. Nah, atau kalau bahasa sekarang disebutnya pembelian aset. Nah, karena inflasi yang tinggi, ekonomi yang tumbuh lebih cepat, apalagi kalau Amerika Serikat itu kan mungkin sudah nomor 1 dunia untuk vaksinasi. Nah, jadi karena adanya pemulihan ekonomi yang lebih cepat, dikhawatirkan inflasi akan tinggi sehingga pembelian aset akan dikurangi. Nah, jadi itu adalah beberapa spekulasi-spekulasi yang menyebabkan kenapa yieldnya naik. Nah, sekarang bagaimana pendapat Panin Asset Management? Kalau menurut Panin Asset, untuk yield Amerika Serikat di tahun 2021 cenderung akan stabil di 1,6 sampai 1,7 sampai dengan akhir tahun. Apakah dia akan naik? Kalau misalnya dia naik karena tindakan bank sentral, tidak. Karena bank sentral sudah menyatakan dengan tegas 2 sampai 3 tahun ke depan tidak menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian rencana pembelian aset juga tidak ada rencana untuk dikurangi. Tapi sekali lagi, pelaku pasar itu bisa berspekulasi berbeda. Nah, biasanya mereka kalau berspekulasi karena ada datanya. Nah, kalau berdasarkan data, kalau kita lihat, inflasi itu kan dihitung year on year. Ya. Jadi dari 1 tahun, dari misalnya Februari, berarti Februari tahun lalu sampai Februari tahun ini. Maret berarti Maret tahun lalu sampai Maret tahun ini. Itu titik terendahnya adalah April dan Mei 2020, di mana April 0,3%, Mei 0,1%. Jadi kalau saya kasih analogi, anggap saja harga cabai itu normalnya 100.000. Pada saat ada pandemi tahun lalu, katakan di bulan Mei-nya turun jadi 500.000, jadi 50.000. Nah, di bulan Mei tahun ini belum normal, tapi karena sudah ada perbaikan harganya naik, jadi katakan 75.000. Nah, kalau dari 100.000 sekarang 75.000 kan memang belum balik normal. Tapi kalau dihitung dari 50.000 tahun lalu, sekarang 75.000, itu naik 50%. Nah, jadi inflasi Amerika Serikat di bulan April dan Mei itu dikhawatirkan akan cukup tinggi. Mungkin bisa 2,7, 2,8, bahkan 3%. Nah, pada saat data inflasinya tinggi, spekulasi kalau nanti mau naikin bunga,
atau spekulasi nanti pembelian asetnya itu nanti akan diangkat lagi seperti itu. Ya, jadi untuk yield di tahun 2021 secara fundamental panen aset melihat akan stabil di 1,6 sampai 1,7. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu dekat, ketika ada data-data yang misalnya inflasinya terlalu tinggi dan sebagainya, itu bisa menyebabkan pelaku pasar kembali berspekulasi. Jika mungkin dia naik sedikit, tapi mungkin habis itu juga setelah itu dia turun. Ya, jadi kuncinya adalah kami melihat di 1,6 sampai dengan 1,7%. Sekali lagi saya ulangi, untuk dari bank sentral kami tidak melihat ada resiko tersebut, tapi kalau pelaku pasar akan ada berdasarkan data inflasi nanti di bulan April dan Mei. Nah, sesuai dengan waktunya, kalau April keluarnya di bulan Mei keluarnya Juni. Jadi sampai dengan bulan Juni nanti masih ada potensi-potensi terjadi gejolak pada yield treasury.